Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum wa urahibukum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi dalam rangka mempelajari akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syama'ilun Nabi yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadirin, semoga Allah SWT berikan rahmatnya dan berikan hidayahnya kepada kita semua, dan Allah jaga kita di bulan Ramadan ini, dan Allah jadikan bulan Ramadan ini adalah Ramadan yang amalan kita diterima olehnya. Semua apa yang kita lakukan di bulan suci ini Allah Subhanahu wa taala terima. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang dibahas di pertemuan yang lalu, bahwa Nabi SAW memiliki sifat-sifat jamalatul insan, sebaik-baiknya keindahan manusia. Nabi SAW memiliki tinggi atau tidak terlalu tinggi, lalu kemudian memiliki warna kulit yang putih kemerah-merahan, yang rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, berada di pertengahan, dan kemudian panjangnya hampir mengenai bagian pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali akan bahas berkaitan dengan sifat khalqiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari hadis Abu Musa Muhammad ibn Muthanna, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harb, qala sami'tu Jabir ibn سمرة يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منحوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل الشق العين. قلت ما منحوس العقب؟ قال قليل لحم العقب أو عقب. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dengan nomor hadis 2339, hadis dari Abu Musa, bahwa Abu Musa dari Jabir ibn Samurah, Simak ibn Harbin mengatakan bahwa Simak ibn Harbin mendengar dari Jabir ibn Samurah bahwa beliau mengatakan Rasulullah SAW kana dhari'al fami ashkal al-ain manhus al-aqib. Maka berkata Syu'bah kepada Simak, apa itu dhari'ul fami? Maka Simak ibn Harb mengatakan azimul fami, yaitu bibir yang tebal. Qultu ma ashkalul ain, dan lalu kemudian Syu'bah bertanya lagi kepada Simak, apa itu ashkalul ain? Lalu Simak ibn Harb radhiyallahu anhu berkata, tawilu syiqqil ain, bahwa bulu mata Nabi SAW panjang atau lentik. Lalu Syu'bah berkata, ma manhusul aqib? Lalu apa manhusul aqib? Lalu Simak menjawab, qalilul lahmil aqib, yaitu sedikitnya daging di bagian belakang atau bagian aqib. Aqib itu adalah akhir dari kaki atau di tumit, bagian tumit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di sini beliau mengatakan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkata dalam hadis ini ada 3 sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dhali'ul fami, yang kedua ashkalul ain, yang ketiga adalah manhusul aqib. Qauluhu radhiyallahu anhu dhali'al fami, hadhihi sifat marrat fi hadits Hin al-mutaqaddim wal ma'na anna famahu laysa saghiran dayiqan. Sebutkan dhali'ul fami, bahwa dhali'ul fami, bahwa mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah kecil, ya, tidaklah kecil, tidaklah sempit, melainkan besar. Kama fassarahu Simak li Syu'bah rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diterangkan oleh Simak kepada Syu'bah, bahwa bibir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kecil, tidak sempit, azim, besar. Lalu kemudian ashkalul ain, sifat kedua ashkalul ain. Apa itu ashkalul ain? Disebutkan oleh Simak kepada Syu'bah bahwa ashkalul ain adalah tawilu syiqqil ain, panjangnya bulu mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau lentiknya bulu mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini Al-Imam Al-Qadi Iyad, Qadi Al-Iyad mengatakan tafsiru simaku syuklah fil ain bima dzukira wahmun 'inda jami'ihim. Berkaitan dengan makna syuklatu fil ain atau ashkalul ain, di sini disebutkan oleh Simak sendiri bahwa ashkalul ain, syiqqil ain, tawil syiqqil ain, panjangnya bulu mata. Di sini beliau mengatakan, Qadi Iyad mengatakan fihi waham, ada sedikit keraguan atau sedikit kesalahan. Yang benar itu adalah ma taqaddama li ghairihi minasyarihin, sebagaimana yang disebutkan oleh para penjelas atau pensyarah, bahwa yang disebut dengan ashkalul ain atau syuklatu fil ain annaha humratun tukhalitu bayadul ain, adalah kemerahan yang bercampur dengan putihnya bola mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi humratu tukhalit bayadul ain, kemerahan, ya, sedikit kemerahan yang berada pada putihnya mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Qadi Al-Iyad, Qadi Iyad. وهذا معنى kata Qadi Iyad هو الذي ذكره جميع أصحاب الغريب أن شكل حمرة في بياض العين. Ya, bahwa ini disepakati oleh para mufassirin di dalam sifat Nabi SAW. Kata beliau, anna syuklah, yang disebut dengan ashkalul ain di dalam hadis ini adalah humratu fi bayadil ain, adalah kemerahan yang berada di putih bola mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa mahmud tumdahu bihil ain, yang mana itu menjadikan keindahan pada bola mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan keindahan pada bola mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faka'anna fi bayadi ainihi humratun yasirah, seakan-akan di dalam putih-putih bola mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat kemerahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu sifat yang ketiga yang disebutkan dalam hadis yaitu manhusal aqib. Ya, manhusal aqib adalah qalilu lahmil aqib, sedikitnya daging yang berada di tumit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di bagian muakhir al-qadam, ya, berada di ujung kaki, ya, atau di bagian belakang dari bagian kaki paling bawah, ya, sebut dengan tumit. Nabi SAW memiliki tumit yang tidak terlalu banyak dagingnya. Kata beliau, wal aqib huwa muakhir al qadam, adapun aqib itu adalah bagian akhir dari qadam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di dalam satu hadis sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang dimana
Di dalamnya tergantung atau mengandung 3 sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dhali'ul fam, bahwa mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sempit, ya, melainkan besar, azim. Lalu kemudian ashkalul ain, yang kedua ashkalul ain, bahwa di dalam mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemerah-merahan, yang itu memberikan keindahan ke dalam mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang ketiga adalah manhus al-aqib, yaitu qalilul lahmil aqib. Bagian tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dipenuhi dengan lemak atau tidak dipenuhi dengan daging, ya, sedikit dari daging. Lalu kemudian hadis ke-10, haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abthar ibn Qasim an Ash'ab yani ibn Sawwar an Abi Ishaq an Jabir ibn Samurah qala ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi lailatul idhiyan wa alayhi hullatul hamra faja'altu anzuru ilayhi wa ila al-qamar falahu 'indi ahsanu minal qamar. Ya lah. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya lemah, tapi ada hadis-hadis yang syawahid di dalam hadis yang akan kita sebutkan. Yang hadis tersebut adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari. Secara makna ini hadis sahih, tapi secara urutan riwayatnya ini dhaif. Wa fi isnadihi, dalam sanadnya itu dhaif. Karena ada Ash'ab ibn Sawwar wa huwa dhaif katanya. Hadis ini adalah hadis yang maknanya sahih, adapun berkaitan dengan lafaz atau sanadnya sangat lemah. Karena di dalamnya mengandung Ash'ab ibn Sawwar yang beliau adalah lemah, termasuk dari para pesanad yang lemah. Di sini disebutkan bahwa Jabir ibn Samurah berkata, "Ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi lailatul idhiyan." Apa itu lailatul idhiyan? Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam idhiyan. Apa itu idhiyan? Idhiyan itu adalah lailatun mudhi'atun, lailah fi lailatin mudhi'atin kathirun du'uhu qamaruha. Kathir du'i qamariha. Adalah sebuah malam yang dimana cahaya rembulannya sangatlah jelas, memberikan cahaya yang sangat terang. Biasanya di tanggal 14 atau 15. Itu mengandung atau memberikan cahaya yang sangat terang dari sang rembulan tersebut. Di malam itu, kata Jabir ibn Samurah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan hullatul hamra, menggunakan pakaian yang merah, pakaian yang merah, yang tentunya telah kita bahas sebelumnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci pakaian yang merah khalis, merah sepenuhnya, semuanya merah, tanpa ada satu titik atau satu helai yang berwarna lain. Itu diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini hullah disebut hullah karena memiliki memiliki dua potong pakaian, bagian atas dan bawah. Dan Nabi SAW di antara dua pakaiannya berwarna merah. Hullatu hamra, faja'altu anzur ilaihi. Dan kata Jabir ibn Samurah bahwa aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku terpana kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat antara bulan dan beliau, ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku bandingkan keduanya, antara qamar, antara rembulan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falahu indi ahsanu minal qamar. Kata Jabir ibn Samurah bahwa menurutku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih indah daripada sekedar sang rembulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat indah daripada rembulan. Ya, jadi kalau kita lihat rembulan, begitu indahnya cahaya, apalagi di tanggal 14-15 kita melihat cahaya rembulan yang sangat indah, bentuk rembulan yang sangat cerah. Kata Jabir ibn Samurah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih indah daripada qamar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya
Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu menimbang atau membedakan antara di saat ketika malam yang dimana rembulan itu sangatlah cerah, sangatlah indah, kita bisa melihatnya keindahan sang rembulan. Di saat itu beliau membandingkan antara rembulan tersebut dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faida, kata beliau, falahu indi ahsanu minal qamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada sekedar sang rembulan. Hadis ini walaupun sanadnya dhaif tapi mengandung makna yang sahih, yang mana disebutkan, diriwayatkan oleh di hadis yang selanjutnya di dalam rawahu Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari min tariq ukhra an Abi Nu'aim haddatsana Zuhair an Abi Ishaq qala su'ila al-Bara'u akana wajhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithl sayf qala la bal mithl al-qamar. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalur yang lain, itu jalur Abi Nu'aim haddatsana Zuhair an Abi Ishaq qala su'ila al-Bara. Al-Bara radhiyallahu anhu ditanya, akana wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla sayfi, seperti pedang? Qala la bal mithla al-qamar. Tidak, melainkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sang rembulan. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sampai qamar sendiri, sampai sang rembulan sendiri kalah dengan keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis yang selanjutnya, haddatsana Abu Dawud al-Masahifi Sulaiman ibn Salamin qala haddatsana an-Nadr ibn Shumail an Salih ibn Abi al-Akhdar an ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama sigha min fiddah rajil asy-sya'ri. Hadis yang dhaif di sini, hadis qala anhu al-Hafidz Ibn Hajar dhaifun yu'tabar bih. Dalam sanadnya Salih ibn Abi al-Akhdar, qala anhu, Hafidz Ibn Hajar mengatakan berkaitan dengan Salih ibn Abi al-Akhdar bahwa Salih ibn Abi al-Akhdar dhaifun yu'tabar bihi. Baik. Bahwa disebutkan di sini abyadha ka'annama sigha min fiddatin. Ya, dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam abyad. Ya, abyad di sini seperti yang kita sampaikan sebelumnya di hadis yang lainnya, bahwa Nabi SAW memiliki warna kulit yang putih, tapi putihnya sedikit kemerahan, memiliki kemerah-merahan. Itu adalah menunjukkan kepada keindahan tubuh seseorang. Taib. Ka'annama sigha min fiddah. Al-fiddah ma'rufah fi lima'naha wa tala'ihi fa kan liwajhihi وبشرته نور وضاءة وتلألؤ مثل ما هو شأن في الفضة. Jadi seakan-akan emas yang bercahaya. Ya. Jadi menyebutkan di sini disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kulit yang putih. Seakan-akan cahaya putihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti fiddah, seperti emas. Yang mana ketika kita melihat emas itu, memikat perhatian kita, memikat penglihatan kita, menjadikan penglihatan kita indah. Begitu juga ketika kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terpanalah kita akan keindahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rajila sya'ri. Anna sya'ra lam yakun bil ja'di al-qatat wala bis sabti bal kana rajil asy-sya'ri ay wasatan baina dzalik. Disebutkan juga sifat yang kedua yang disebutkan di hadis ini, bahwa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keriting, sangat keriting, dan tidaklah sangat lurus, melainkan di pertengahannya. Tapi hadis ini adalah hadis yang di mana di dalamnya ada sanad
Salih ibn Abi al-Isnad dari Salih ibn Abi Ahdar, yang mana Hafidz Ibn Hajar mengatakan bahwa beliau adalah dhaifun yu'tabar bih. Tapi dilihat dari sisi makna yang sahih, yang mana banyak sekali hadis yang berbicara berkaitan dengannya. Bahwa Nabi SAW putih, yang putih kemerah-merahan. Bahwa rambut Nabi SAW tidaklah sangat keriting dan tidak sangat lurus, ya, di pertengahan. Lalu kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala akhbarani Al-Laits ibn Sa'di an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya fa idza Musa darbun min ar-rijali ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aytu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan Urwah ibn Mas'ud ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. Di hadis selanjutnya di sini disebutkan bahwa Jabir ibn Abdullah mengatakan bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau berbicara kepadanya, urida alayya al-anbiya, ya, diperkenalkan dan diperlihatkan kepadaku para nabi. Tentunya ini di zaman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Setiap beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak ke beberapa langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para anbiya. Di sini disebutkan urida alayya al-anbiya, diperlihatkan dan didatangkan dan diperlihatkan, dipertemukan aku dengan para anbiya. Fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal. Nabi Musa alaihi salam darbun minar rijal, ya. Jadi beliau itu seperti lelaki pada umumnya, ka'annahu min rijali shanu'ah. Ka'annahu min rijali shanu'ah wa hiya qabilatun minal Yaman kanat azzamuhum ma'rufa bil quwwa wal i'tidal wa husnul qamah. Musa alaihi salam, kata beliau, darbun minar rijal, yaitu keumuman seorang laki-laki, yang mana beliau mengatakan ka'annahu min rijali syanu'ah, seperti para pemuda di kabilah Syanu'ah. Syanu'ah ini adalah sebuah kabilah di Yaman, yang mana mereka memiliki tubuh yang kekar, tubuh yang kuat, memiliki keindahan di dalam tubuhnya. Lalu kemudian beliau mengatakan wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam, dan aku melihat Isa ibn Maryam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwah ibn Mas'ud. Aku melihat yang mirip dengan Nabi Isa alaihi salam, yaitu Urwah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat jalil. Urwah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki, ya, tubuh dan memiliki wajah seperti Nabi Isa alaihi salam. Aqrabu min arman ra'aitu bihi syabhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Isa alaihi salam, melihat Nabi Isa alaihi salam sedikit mirip dengan Urwah ibn Mas'ud. Taib. Lalu Nabi SAW mengatakan lagi wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam, dan aku melihat Nabi Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dihya. La. Wa ra'aitu Ibrahim fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum yani nafsahu. Dan aku melihat Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kemiripan dengan sahibukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni nafsahu, memiliki kemiripan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua faktor atau semua ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dekat keserupaannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qawluhu, dan Nabi SAW melanjutkan wa ra'aitu Jibril, dan Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bi syabhan dihya,
Nabi SAW mengatakan bahwa Jibril alaihissalam ketika menyerupai manusia, maka Jibril tersebut memiliki kesamaan dengan Dihyah radhiyallahu anhu. Dihyatul Kalbi radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat jalil. Wa kana min ajmali sahabah. Ya, bahwa Dihyatul Kalbi adalah sosok sahabat Nabi SAW, sahabat yang paling indah, yang paling gagah, yang paling cakap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Jibril idza ata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala surati bashar ya'tihi ahyanan ala surati Dihyah al-Kalbi. Yang mana ketika Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perawakan manusia, menyerupai manusia, maka gambaran Jibril alaihi salam menyerupai Dihyah al-Kalbi radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hadis An-Nawawi, hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang kedua, bahwa Jibril menyerupai manusia. Bahwa ketika Jibril menyerupai manusia, ya, maka Jibril alaihissalam memiliki kemiripan dengan salah satu sahabat jalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajma'ul sahabah, yaitu Dihyatul Kalbi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Sufyan ibn Waki' wa Muhammad ibn Bashar al-ma'na wahid qala akhbarana Yazid ibn Harun an Sa'id al-Zurairi qala sami'tu Abu Tufail yaqul, Abu Tufail mengatakan, hadis dari Sa'id ibn Jurairi, bahwa beliau mengatakan, aku telah mendengar Abu Tufail mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Di sini disebutkan anna jami'a sahabah qad matu wa lam yabqa illa huwa. Beliau mengatakan bahwa semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, yang tidak ada yang tersisa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku. Aku yang hanya satu-satunya yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat yang lainnya sudah meninggal. Lalu beliau mengatakan, Tufail yaqul, Abu Tufail yaqul, sifhu li, maka gambarkan kepadaku, maka sampaikan kepadaku bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana abyadha malihan muqadsada. Maka beliau mengatakan, ya, kana abyadha malihan muqassada. Ya, afwan. Ini yang mengatakan bahwa kana abyadhu malihan muqassada adalah Abu Tufail. Lalu kemudian yang bertanya kepada Abu Tufail adalah Sa'id al-Jurairi. Kana abyadhu malihan muqassada. Apa itu abyad malihan muqassada? Abyad artinya adalah putih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kulit yang putih, yang disebutkan sebelumnya adalah putih kemerah-merahan. Lalu kemudian malihan itu adalah keindahan, yang mana kulit Nabi SAW sangatlah indah. Jamalatul bashar, keindahan seorang manusia. Muqassada, al-muqassad huwa al-wasat. Wasat min haythu tul, wasatan min haythu lawn al-bashar, wa wasatan min haythu al-jism, wa wasatan min haythu al-sha'r, wa qad sabaqa bayan dzalika kulli. Bahwa Nabi SAW memiliki pertengahan. Pertengahan apa? Pertengahan dari tinggi Nabi SAW, pertengahan dari warna kulit Nabi SAW, pertengahan dari bentuk rambut Nabi SAW, dan itu semua sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir berkaitan dengan sifat khalqiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Thabit az-Zuhri qala haddatsani Ismail ibn Ibrahim ibn akhi Musa ibn Uqbah an Musa ibn Uqbah an Quraib an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
thaniyatain idza takallama ru'ya kan-nuri yakhruju min baini thanaya. Di sini disebutkan hadis yang di mana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyataini idza takallama ru'ya kan-nur yakhruju min baini thanaya, memiliki dua gigi depan yang tidak rapat sekali tapi memiliki agak longgar, itu disebut dengan aflaj, ya, terbuka, agak terbuka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka sangat terlihat sebagaimana cahaya yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat terang, memunculkan satu cahaya dari gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani fi Kabir wal Awsat wa fi isnadih Abil Aziz ibn Abi Thabit Az-Zuhri wa huwa matrukul hadits, wa amma wasfu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu aflajul than faqad taqaddama dzakruhu fi habadil hadits. Ini hadis yang mana dikeluarkan oleh Tabrani di dalam kitab Al-Kabir. Disebutkan di sini dalam isnadnya terdapat Abdul Aziz ibn Abi Thabit Az-Zuhri, yang mana Abdul Aziz ibn Abi Thabit Az-Zuhri adalah beliau matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan, tidak diambil. Tapi berkaitan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam aflaju thaniyataini, ini hadis telah disebutkan di beberapa hadis yang sebelumnya, dan hadis maknanya sahih, melainkan sahih. Adapun berkaitan dengan isnadnya, di dalamnya ada Abdul Aziz ibn Abi Thabit Az-Zuhri, bahwa beliau matrukul hadis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sedikit tanbih, sedikit pengingat, ya, peringatan kepada kita bahwa disebutkan di sini wasfun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatin nuri ka baina thanayah wa annahu mithlul qamar fil lam'ani wa nahwu dzalik. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki gigi yang bercahaya sekali dan memiliki tubuh yang bercahaya seperti qamar atau semacamnya. Wa qad yukhti ba'du man kataba fi sifatin nabi fayaj'alunahu nuran hissiyan bima'na annahu yadhi ma hawlahu. Di sini disebutkan bahwa banyak sekali yang salah paham terhadap hal tersebut. Mereka mengira bahwa cahaya tersebut adalah cahaya hissi, yang mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat seperti bercahaya, cahaya terlihat. Di sini salah, bi annahu lam yakun lahu dhillun bi'tibar hadha nuran hissiyan. Di sini adalah paham yang salah, kata beliau. Fahada fahmun khati wa qad jaa fi hadits katsirah ma yadullu ala khata hadzal fahm. Ya, ini ada satu pemahaman yang salah. Jadi bukan cahaya Nabi SAW cahaya yang timbul seperti qamar atau seperti lampu, ya, keluar dari tubuh Nabi SAW, keluar dari gigi Nabi SAW, mengeluarkan cahaya seperti cahaya qamar. Tapi di sini, ya, ini adalah satu pemahaman yang salah. Wa min dzalika qissat Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu dalil bahwa pemahaman tersebut adalah salah, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadtu Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-farash faltamastuhu fawaqa'tu yadayya ala batni qadamayhi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan wa huwa yaqul Allahumma a'udzu biridaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anhu, kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha merayap mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terpegangnya bagian tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini di dalam hadis ini kita bisa memberikan satu
pelajaran atau satu kaidah bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan cahaya dari gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha tidak membutuhkan untuk merayap dan mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan cahaya itu bisa dilihat, wah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dikarenakan cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hissi, tidak nampak, ya, tidak keluar seperti rembulan mengeluarkan cahaya dan seperti lampu yang mengeluarkan cahaya bisa terlihat, di sini tidak terlihat. Melainkan Aisyah radhiyallahu anha meraba-raba dan ya memegang bagian tumit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terasa bahwa itu adalah tumit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa ya bahwa cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar secara hissi atau tidak keluar seperti qamar keluar cahaya di bulan di malam 14-15 atau seperti misbah atau seperti lampu yang keluar cahaya yang bisa terlihat. Di sini di dalamnya ada fahmun khata, ya. Fa hadzal hadits wa amsalu katsiran yubayyin khata man fahima al ahadits allati warada fiha dzikru nurihi annahu nurun hissi yadhi ma hawlahu. Allahu taala a'lam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, ya. Sekali lagi bahwa dengan kita memahami Nabi SAW dengan baik, maka ini adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi SAW. Kita mungkin bisa mengikuti salah satu bentuk postur Nabi SAW, karena dengan bentuk cinta kita kepada Nabi SAW, kita mengikuti segala apa yang Nabi SAW lakukan, bahkan dari sisi fisik Nabi SAW. Maka jika kita bisa mengikuti Nabi SAW dari sisi fisik, maka ikutilah. Tapi ingatlah baik-baik apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, janganlah pernah dirubah, karena itu adalah sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai kajian kita berkaitan dengan sifat khalqiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita di pertemuan yang akan datang akan membahas berkaitan dengan maja'a fi khatiman Nabi Nubuwah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Polda TV, TV-nya umat Islam.